Dan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kalau ketemu Bapak jelas mata pelajarannya adalah sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, agar pelajaran hari ini menjadi semakin berkah, mari kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Mbak Bulpa. Monggo Mbak, dipimpin kawan-kawan yang berdoa. Marilah kawan-kawan kita sebelum belajar berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akhrijna bi nuril fahmi waftah alaina bima'rifah. Untuk mengawali biar belajar kita semakin semangat, mungkin sebaiknya kita melakukan cukup semangat. Mbak Lutfi, silakan kawan-kawannya dipimpin untuk melakukan cukup semangat. Baik, mari teman-teman supaya kita semangat. Tepuk semangat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, bawa absen dulu. Ahmad Ainur Rasid hadir? Hadir. Iza Novi hadir? Hadir semua? Saya mengingatkan kembali materi pelajaran minggu lalu. Kita belajar tentang bangsa Arab sebelum Islam atau kondisi bangsa Arab sebelum Islam. Masih ingat bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum Islam? Bagus. Coba apa sifat buruk dari bangsa Arab itu apa saja? Satu. Yang kedua, suka minum minuman keras. Yang ketiga, suka berzina. Yang keempat, suka berjudi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang misi dakwah Nabi di Mekah. Sebelum itu, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui proses pembelajaran dan perenungan, kalian diharapkan dapat menjelaskan misi dakwah Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah melalui proses pembelajaran dan perenungan, diharapkan kalian dapat membiasakan perilaku kasih dan sayang terhadap sesama sebagai implementasi terhadap misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta dengan baik. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini. Kemudian materi kita di pelajaran ini, dakwah Nabi Muhammad periode Mekah, peta konsepnya itu ada 5. Yang pertama ada pola dakwah Nabi periode Mekah. Kemudian yang kedua, penindasan orang-orang Quraisy Mekah terhadap Nabi Muhammad dan para sahabat. Yang ketiga, ada meneladani perjuangan Nabi dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Mekah. Kemudian yang keempat, mengambil ibrah atau pelajaran dari misi Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Dan yang terakhir, hakikat misi dakwah Nabi Muhammad. Kita mulai.
pola dakwah Nabi periode Mekah. Sebelum kita bicara ke pola dakwah Nabi, kita kembali dulu ke proses sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi Muhammad lahir, itu kan ada peristiwa seorang raja yang bernama Abraha yang akan menghancurkan Ka'bah. Nah, pada saat itulah tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun itu disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena saat itu seperti yang saya sampaikan di muka, ada seorang raja yang bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika ingin menghancurkan Ka'bah itu, Abraha dan pasukannya mengendarai gajah. Itulah kenapa tahun itu disebut tahun gajah. Ayah Nabi Muhammad itu bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Ketika Nabi Muhammad lahir, beliau sudah dalam kondisi yatim. Kenapa? Karena dalam kandungan tersebut ayahnya sudah meninggal dunia. Dan ayahnya itu dimakamkan di Madinah, yang kala itu belum bernama Madinah, tapi masih bernama Yasrib. Kemudian ada budaya bangsa Arab untuk menitipkan seorang anak kepada seorang ibu susu untuk diasuh. Bukan berarti ibunya tidak mau mengasuh, tapi ada budaya bangsa Arab mengasuhkan anaknya ke orang lain agar anaknya mengerti budaya atau lebih memahami bahasa Arab dengan baik. Maka orang yang dititi Aminah untuk mengasuh Nabi di waktu kecil itu bernama Siti Halimah. Ketika mengasuh Nabi itu, kehidupan secara ekonomi Siti Halimah semakin baik. Ekonominya semakin membaik, semakin maju. Salah satu contoh, ketika memiliki seekor kambing yang dulunya tidak memiliki susu, bangsa Arab itu rata-rata memiliki kambing dan kambing itu diperah untuk diambil susunya. Sebelum mengasuh Nabi Muhammad, kambing yang dipelihara oleh keluarga Siti Halimah ini susunya sedikit. Tapi ketika setelah mengasuh Nabi, susu kambingnya itu melimpah. Dalam pengasuhan Siti Halimah ini sampai 6 tahun. Dalam proses pengasuhan itu ada satu peristiwa besar yang membuat Halimah dan keluarganya merasa ketakutan. Kenapa takut? Karena suatu hari ketika anaknya Siti Halimah yang bernama Abdullah mengajak Nabi Muhammad untuk mengembala kambing, saat itu Abdullah ini pulang untuk mengambil bekal. Tinggallah Nabi di pengembalaan itu sendiri. Nah, ketika dalam kesendirian itu datanglah 2 orang. Ini malaikat yang menyerupai manusia. Datanglah 2 orang yang kemudian membawa Nabi, membelah dadanya dan membersihkan hati Nabi. Setelah itu Nabi dikembalikan seperti semula. Dan ketika Abdullah datang ke pengembalaan, Abdullah bingung mencari Nabi. Ditemukanlah Nabi sedang sendirian duduk merenung. Kemudian menceritakan kisah itu kepada Halimah dan suaminya. Akhirnya ada rasa takut dari Siti Halimah, sehingga ingin mengembalikan anaknya tersebut. Nah, setelah Nabi dikembalikan oleh ibunya Aminah ini, beliau diajak untuk berziarah ke makam ayahnya. Pulang dari ziarah, ibunya sakit, Siti Aminah ini sakit. Kemudian sampai akhirnya meninggal dan dimakamkan di sebuah desa yang bernama Abwa. Setelah ibunya meninggal, beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib.
Dalam pengasuhan pamannya itu, ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, beliau diajak untuk berniaga, berdagang. Dan Nabi Muhammad dalam setiap melakukan perdagangan ini selalu mendapatkan keuntungan besar, belum pernah rugi. Apa kuncinya? Nabi Muhammad itu tidak pernah berbohong. Beliau adalah orang yang jujur. Maka bangsa Arab karena kejujuran Nabi tersebut, bangsa Arab memberi gelar beliau Al-Amin. Karena nggak pernah bohong Nabi ini. Sehingga karena kesuksesan Nabi dalam berdagang itu, ada seorang saudagar perempuan kaya, cantik, meskipun seorang janda, tertarik untuk menitipkan barang dagangannya kepada Muhammad melalui asistennya yang bernama Maisarah. Siti Khotijah, saudagar kaya itu menitipkan dagangannya. Oleh Siti Khotijah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad dalam proses perdagangan itu kenapa tidak pernah rugi? Beliau ini selalu jujur. Sampai akhirnya membuat Siti Khotijah ini tertarik. Karena ketertarikannya ini kemudian terjadilah pernikahan antara Siti Khotijah dengan Nabi Muhammad, yang ketika itu Siti Khotijah berusia 40 tahun, sementara Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Setelah menikah, menjelang usia Nabi 40 tahun, Nabi sering mengasingkan diri atau berkholwat di dalam Gua Hira. Ketika mengasingkan diri ini, beliau sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, hingga istrinya selalu mengirimi bekal. Nah, setelah 6 bulan berkholwat, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama tersebut adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Apa bunyi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Hafal. Masih? Ada yang masih belum hafal? Hafal. Setelah menerima wahyu yang pertama tersebut, beliau resmi diangkat menjadi Rasul. Kemudian turunlah wahyu yang kedua, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Setelah menerima surat Al-Mudaththir ini, beliau punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, inilah pola dakwah Nabi. Setelah beliau mendapat wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, beliau berdakwah. Dakwah yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ini secara Syria atau sembunyi-sembunyi. Makanya orang yang mula-mula masuk Islam ya keluarga terdekat. Istri beliau Siti Khotijah, kemudian keponakannya Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar kemudian mengajak sahabatnya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam. Nah, orang-orang yang mula-mula masuk Islam inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan as-sabiqunal awwalun. Setelah berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau Syria, turunlah perintah untuk dakwah secara terbuka, yakni surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin. Sampaikan secara terang-terangan. Bagaimana dakwah dilakukan secara terbuka? Pertama, Nabi mengumpulkan seluruh masyarakat Arab untuk berkumpul di Bukit Sofa. Setelah semua masyarakat berkumpul, Nabi kemudian menyampaikan, wahai bangsa Arab,
Kalau aku katakan dari dalam gunung itu akan keluar seekor kuda, kemudian menerjang kita yang sedang berkumpul di sini, apakah kalian percaya? Mereka serempak menjawab percaya. Kenapa mereka percaya? Karena Nabi tidak pernah bohong. Tapi apa yang terjadi setelah Nabi menyampaikan dakwah? Beliau menyampaikan kepada masyarakat Mekah, wahai masyarakat Mekah, jangan engkau menyekutukan Allah. Ingatlah besok akan ada hari pembalasan. Nah, mereka marah-marah. Mereka marah-marah. Terutama paman-paman Nabi sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka menghardik Nabi, celaka kamu Muhammad. Ternyata hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua. Tapi umpatan yang dilakukan oleh paman Nabi tersebut langsung dijawab oleh Allah melalui surat Al-Ahqaf. Tabat yada Abi Lahab, yang celaka itu Abu Lahab. Nih dakwah. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Nabi polanya yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi atau siriyah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan atau jahar. Apa yang dilakukan oleh bangsa Arab setelah Nabi berdakwah? Nabi dalam berdakwah itu tidak pernah menggunakan kekerasan. Nabi itu tidak pernah memaksa bangsa Arab untuk memeluk Islam. Gak pernah Nabi itu membawa orang, ayo nih gak masuk Islam, saya bunuh, tidak pernah. Bahkan dalam berdakwah ketika beliau dilempari dengan kotoran, dilempari dengan batu, Nabi tidak pernah membalas. Itulah kenapa hal pertama yang digunakan Nabi dalam berdakwah itu akhlakul karimah. Setiap perbuatan buruk yang dilakukan oleh bangsa Quraisy dibalas Nabi dengan akhlakul karimah, dengan kebaikan. Gangguan, umpatan, celaan bangsa Arab Quraisy semakin menjadi-jadi. Puncaknya umat Islam yang masih minoritas itu diasingkan atau diboikot. Bahkan pemboikotan itu terjadi sampai 3 tahun. Orang Quraisy baru menyadari bahwa mereka sudah keterlaluan itu setelah pengumuman yang ditempel di dinding Ka'bah itu dimakan raya, baru mereka menyadari. Akhirnya pemboikotan itu diselesaikan. Ini gangguan bangsa Quraisy terhadap Nabi dan para sahabatnya. Kemudian apa hakikat misi dakwah Nabi? Yang pertama, hanya dalam tempo 23 tahun Nabi berdakwah, beliau berhasil membawa rahmat atau kebaikan bagi dunia, bukan hanya bangsa Arab. Kemudian setelah Nabi dan para sahabat menguasai Mekah, mereka mengampuni kesalahan masyarakat Mekah yang akhirnya masuk Islam. Itulah kenapa Nabi tidak pernah membalas perbuatan mereka meskipun dengan setimpal, tapi dibalas dengan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad itu diutus kepada umat manusia, khususnya bangsa Arab waktu itu dengan kekuatan wahyu Al-Quran sebagai petunjuk untuk kemajuan masyarakat. Pada umumnya untuk masyarakat seluruh dunia. Kemudian Nabi Muhammad berhasil mengubah penduduk Mekah, Madinah dan seluruh alam menuju perubahan positif dan berakhlakul karimah. Apa yang bisa kita pelajari atau kita ambil pelajaran? Yang pertama, akhlak mulia dan terpuji. Yang kedua, bersikap sabar dan tegas menolak kekufuran, kemusyrikan dan segala bentuk kemaksiatan. Yang keempat, mencintai ilmu pengetahuan. Sampai di sini, anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya dari penjelasan Bapak tadi? Kalau nggak ada, coba Bapak yang bertanya. Orang-orang
yang mula-mula masuk Islam tadi, sesuai penjelasan Bapak tadi, orang-orang yang mula-mula masuk Islam itu disebut dengan sebutan apa? As-sabiqunal awwalun. Kemudian pola dakwah Nabi tadi ada dua. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Kemudian nanti ada beberapa dari kalian yang akan saya suruh maju untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena sudah membagikan lembar kerja peserta didik. Untuk selanjutnya saya ingin mengecek jawaban kalian. Baik, Bapak akan mengecek jawabannya. Sampel saja. Mas Robek coba jawabannya. Soal nomor 1, jelaskan keberhasilan misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya? Keberhasilan Nabi Muhammad SAW karena mempunyai karakter sabar, kegigihan dan keuletan, berakidah yang kuat dan benar, akhlak terpuji dan menjauhi kemakmuran dan kesetaraan derajat. Luar biasa. Kasih tepuk tangan. Untuk yang perempuan, coba Mbak Zulfa maju ke depan untuk menjawab jawaban soal nomor 2. Coba, ini tadi punya Mbak Zulfa. Soal nomor 2, sebutkan 2 strategi Nabi dalam berdakwah. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan berdakwah secara terang-terangan. Luar biasa. Kita akan tepuk. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita akhiri hari ini, sekali lagi mari kita simpulkan. Yang pertama, pola dakwah Nabi itu dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama secara sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Baik, pelajaran hari ini sudah cukup sekian. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Dari Bapak kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.